lampu sudah disiapkan. Yang butuh kursi roda mohon maaf, dan kursi roda tidak bisa pesan ketika kita sudah di area tawaf. Ya. Tapi kalau sa'i masih ada. Tapi bukan orang Indonesia yang mendorong. Harus orang Arab kalau sudah di area sa'i. Tapi kalau dari hotel ke hotel ada yang orang Indonesia harga 350. Dan itu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya terkait fikih pelaksanaan ibadah umrah kita akan disampaikan oleh beliau Gus Reza. Falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Yang kami hormati Allah, Rahman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para bapak, para ibu, masya Allah, kita sudah kembali di sini. Nanti dari 4 mulai hari Jumat. Oh iya, delay dihitung dulu ya. Delaynya dihitung, alhamdulillah. Kita Kamis berangkat ya. Sampai sekarang hari apa sekarang? Senin. Masya Allah. Kurang apa enggak ini? Kurang. Terus ini kurang hampir lapor ya. Nah ya. Jadi begini para ibu yang hormati, kita ditakdirkan Allah, alhamdulillah, ala nikmati ziarah Nabi wal Haramain, ditakdirkan untuk ziarah Nabi dan ziarah tanah haram. Pada sore hari ini akan saya terangkan secara singkat. Semoga cepat, padat, gampang dipahami. Kemarin Ramadan, teman-teman itu membuat manasik supaya Anda tidak berkuatan dengan alimah, tapi paling tidak ini harus benar-benar dipahami. Nanti kalau tidak paham kita tanyakan. Tadi Ustaz Widat, Masya Allah, Ustaz di Persada kebetulan semua anak pesantren semua. Ustaz Widat, Lembulan, Mubarak, Ustaz Masyadirial, Ustaz Abbas, lama di sini, Syekh Ismail. Khorijinya beliau ini sama Ustaz Mu'ad, juga pernah khorji Syekh Muhammad. Ada Ustaz Hasan di beberapa Afat itu situ kiri. Saya Alfala Pelosok. Semuanya apa? Alhamdulillah. Dengan ini kita saling berdiskusi kalau ada apa-apa. Karena ada kewajiban, yaitu kewajiban keilmuan yang harus kita sampaikan. Umrah itu bukan sekedar kita melakukan, tapi harus ada ilmunya. Nah, karena itu pada sore hari ini, tadi sudah diawali, jelas tekniknya seperti tadi. Tapi teknis ibadah, sunnahnya jadikan ziarah wada. Sampai datang sholat, pulang juga Pak. Besok setelah subuh. Tadi diumumkan di pintu 3.30. Kenapa kok 3.30 kok 3.29? Kan harus baik subuh. Ya kan? Kemudian Anda mundur 3.29 kok balik mana? Itu terserah sampai 3.29 atau 3.30? 3.30 ya? Nah itu kita bersama-sama nanti sama-sama kita sowan. Maksudnya sowan apa? Ziarah kanjeng Nabi, pamitan, kemudian ya di luar biasa, kemudian pamit ke makam kakek semuanya kembali. Itu saja. Semuanya kesunahan semuanya. Ya, tidak ada yang wajib.
Tapi insya Allah kita sempurnakan umroh kita dengan amaliyah yang disunahkan oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Kemudian, tadi kan diterangkan gimana Ustaz pelaksanaannya. Pulang sholatnya, ya, sebelum sholat kita mandi. Tarawwash al-ghusl, mandi apa? Mandi ihram. Di mana mandinya? Di hotel. Karena harus niat mandi nawaitul ghusla dan ihram diletal rujuk kabeh. Ya. Menjelang zuhur, kemudian persiapkan ihram jenengan. Dipakai aja. Pakai ihramnya. Kemarin ada tanya Ustaz, celana dalamnya dicoplok apa tidak? Lebih penting loh ya, terserah. Tapi enak dicoplok. Oh iya, biar nggak lupa. Oh iya, kalau nggak dilepas, Anda nanti kalau di bis mau lepas di mana? Nah, kalau saya, oke, pakai ihraman yang bapak-bapak berangkat ke masjid kan lazim toh, banyak orang pakai ihram di masjid Nabawi ya kan? Nah itu biasa. Setelah mandi mulai berangkat ke masjid sampai sholat, ikut sholatnya di masjid. Tapi sholat itu sekaligus Anda niatkan jamak takdim. Sebaiknya antara zuhur dan asar itu tidak ada fasilnya. Jadi ketika setelah itu ada sholat jenazah, dosa melok, langsung sebagai gini. Kalau ada rombongan mundur nggak apa-apa dengan teman-temannya. Tapi yang pertama sembahyang zuhur ikut imam. Nah setelah itu mundur atau tetap teruskan langsung sholat asar majmu'an bidzuhri 4 rakaat. Ya, kita harus hanya membutuhkan jamaknya aja 4 rakaat. Setelah selesai zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, Anda mohon kepada ya Allah Gusti, jangan jadikan ini yang terakhir buat saya ya Allah. Tahun depan bisa ke sini, tiap waktu bisa ke sini. Amin Allahumma. Ya, dan pulang. Anda hanya pakai pakaian ihram, belum niat. Belum. Tapi sebelumnya belum pulang. Karena kita ini mau ikhraman, sekaligus sampai sholat ikhram di mana? Di tempat setelah jamak. Loh, boleh Ustaz? Nah, tadi sudah terangkan. Sholat ikhram itu sunnah. Boleh dilakukan yang afdol di tempat mikot, di Bir Ali, di Dzul Khulaifah. Tapi ala thariqil ab'ad karena jauh boleh di Masjidil Haram. Tadi diterangkan Ustaz Mikdad bahwa kebanyakan ada yang niat langsung di kereta, tapi menghindarkan khilaf. Insya Allah, maaf kita ini besok 7 bis, ya kan? Itu kalau kita turun di Bir Ali, turun kemudian sholat, barangkali maaf kereta api tidak menunggu kita. Kereta api itu Palang. Kenapa kok di Palang? Karena kereta api jalannya terus dan waktunya tetap, makanya diberikan waktu. Kita kan enggak. Artinya gini, yang dihormati kereta apinya. Kalau kita, kereta api tidak menunggu kita, tapi kita yang menunggu kereta api. Saya lihat jamnya, besok kita dapat jam 16.30. Terus saya sudah cek yang bis 3 saya sudah cek tiketnya jam 16.30 sudah harus ada. Berarti jam berapa berarti? 15.30 kita sudah ada di berarti kan pas sampean setelah sholat apa tadi jamak sholat ihram usolli sunnatul ihram rakaataini baca kuliah baca kudu. Nah, hanya sholat niat belum ya. Mandi yang tadi setelah mandi tadi sebelumnya itu pakai sarung wangi boleh, tapi di badan. Imam Syafi'i menganjurkan di badan, jangan di pakaiannya. Pakaiannya gak ada semprot, nang apa itu
Kenapa kalau demikian? Kalau Anda menyemprot pakai di ihram sampean, nanti Anda ke kamar kecil dilepas. Kalau Anda pakai lagi, Anda seakan-akan memakai sesuatu yang wangi. Ada yang awalnya dong. Paham ya? Oke, alhamdulillah. Sudah, setelah selesai, kita akan berangkat ya ke Bir Ali yang mungkin setengah jam berdasar dari sini hanya setengah jam. Kita hanya berhenti di tempat itu dan kita niat bersama-sama. Di kereta api itu ada muhada yang lurus. Ini tempat ada muhada minal mita, niat di situ. Itu memang diperbolehkan. Kalau kita udah boleh, tapi alhamdulillah kita hati-hati. Kita besok berhenti, tapi tidak pakai turun. Bisnya yang berhenti. Ada strap niat satu bis. Nah, niat. Itu diparkirkan. Tahun kemarin seperti itu. Dari kemarin turun. Kenapa? Karena kereta api tidak menunggu kita. Setelah duhur itu sudah pas setengah 2 kan kita keluar. Perjalanan ke stasiun. Diupayakan 1 jam sebelum 16.30 kita sudah berada di kereta di stasiun. Paham ya? Itu gambaran kepulangan di sini. Nah, ini teknik sebelum manasik. Ada pertanyaan? Teknik tidak ada ya? Cukup. Nah, ya, oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita bahas masalah manasiknya. Gimana sih umroh itu? Umroh itu ihtosakur, ihram, tawaf, sa'i dan syukur. Selesai. Ulangi. Umroh itu ihtosakur, ihram, tawaf, sa'i dan syukur. Saya nyebutkan ini harus urutkan. Yang urut berarti 5. Ulangi. Umroh itu ihtosakur, ihram, tawaf, sa'i dan syukur. Urut. Nah, ini rukunnya umroh mek 5 tok. 5 selesai, Anda melakukan umroh 1 kan? Nah, selesai mana sih? Oke, apa sih umroh itu? Ihram. Ihram dari mana? Ihram minal miqat. Kita sudah melakukan sudah. Tapi salatnya ihram di sini di masjid, kemudian panjenengan berada di Bir Ali di atas bis kita niat. Kita tirkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Labbaik Allahumma umratan lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Kalau panjenengan niat. Kalau misalnya sudah untuk pertama kewajiban saya kepingin mengumrohkan ayah saya yang sudah meninggal, atau ibu saya yang sudah meninggal, atau keluarga saya yang sudah meninggal. Tambahin nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha an ummi atas nama ibu saya. Labbaik Allahumma umratan lillahi ta'ala. Nah, itu sudah niat. Tapi sebelum niat, dilihat apa ihram itu. Yang penting satu, besok persiapkan sandal yang paling enak buat laki-laki ya. Anda harus siapkan sandal yang tidak menutup. Anda pakai sandal ini, jepit boleh. Kalau ini sudah dapat, ini siapkan. Sepatu sampai masukkan di mana? Koper. Anda cari sandal untuk yang laki-laki. Saya katakan yang laki. Perempuan kan nggak apa-apa. Jadi siapkan sandal yang paling sip, yang tidak menutup, yang tidak meliputi semuanya. Ya, sandal. Penting karena Anda akan berjalan. Ya, siapkan. Kemudian kalau sudah demikian, ketahui ihram itu larangannya apa? Larangannya satu, kalau laki-laki tidak boleh menutup kepala. Kopiah Anda oleh, ya, lepas.
tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ya, artinya berjahit pakaian lapsul mahid dan lapsul muhid, meliputi. Ada yang sampai tadi kan tidak berjahit. Yang jelas sesuatu dengan pakai ihram itulah termasuk tidak berjahit. Dipakaikan sebagai izar satu sebagai lidah, satu di bawah, satu di atas yang laki-laki. Larangan berikutnya kalau sudah niat, maka tidak boleh memotong kuku. Maka mulai nanti malam atau sekarang kita lihat kukunya sampai terolong. Ya, tidak boleh mencabut bulu. Panah, orang ngomong begini, begini. Tidak boleh. Irung, hati-hati, gatal, detek, itu nggak boleh. Ada lagi, bersisir. Anda kalau sudah niat bersisir, pertama, rontok peluru, seret mana rontok telur, seret mana papat, periksaan. Periksaan itu artinya kena adang nanti. Beda kalau gini, Anda pakai kudung, kemudian pas saya wudhu, rotol, tidak kena apa-apa, kecuali kalau Anda bersuria. Nah, paham nggih? Nah, hati-hati. Kalau pakai tangan boleh, Mas. Gatel. Bukan. Dirapikan pakai tangan, pakai karet gitu kan pakai tangan boleh rapikan pun. Pokoknya satu jangan sampai tercabut. Gatel kene-kene tok. Sedep. Ya, jadi hati-hati, harus hati-hati. Nah, itu mulai sekarang diperiksa itu kukunya, kakinya ya. Oke. Paham ya? Itu larangannya tidak boleh mencabut bulu. Tidak boleh apapun ya, mencabut kuku. Nah, insya Allah kita persiapkan malam ini. Mulai sekarang lihat. Dan kalau larangan berikutnya tidak boleh memakai wangi-wangian. Ustaz, saya pengen pakai wangi-wangian Ustaz. Kapan? Sebelum tadi. Udah apa-apa, belum niat. Kalau sudah niat tidak bu. Nah, wis niat tak. Kalau belum niat boleh. Bahkan dianjurkan untuk memakai wangi. Saya pakai Insta, Rexona, kayak tawas. Ada yang bawa tawas? Rokok ya. Nah, itu boleh saja. Tapi yang jelas dan itu larangan laki-laki. Dan perempuan sah. Nggak boleh pakai wangi-wangian. Hati-hati. Ustaz, kalau mboten damel wangi-wangian tapi fresh care, self care itu termasuk yang ya. Ya, wis tadi disigakno dhisik. Marmono wis pari entek-entek ngono pun. Ya, sementara ditaruh dulu. Ya, sudah selesai ya. Semua kategori wangi-wangian ditinggal. Kita memang Masya Allah, kita pakai pakaian yang apa adanya dengan pakaian seperti itu kita. Ya. Untuk perempuan yang dilarang apa? Menutup wajah dan kedua telapak tangan. Hati-hati. Kalau Anda pakai kaos tangannya ini harus terbuka. Ininya sunnah, tapi sebaiknya tertutup. Pakai apa ini? Anda kan ada yang terusahakan yang ini terbuka. Kan ada yang separuh ini. Lebih baik ini yang terbuka. Yang caranya. Sholat pakai ini sah. Kita bajuri boleh. Tapi kurang baik makro. Saya gak bawa kali hilang. Boleh. Malah di Masjidil Haram itu sholatnya pakai ikroman. Perempuan ya pakai ini boleh. Warnanya putih bagus kita boleh. Ya. Nah, larangannya apa? Menutup wajah. Saya mau tanya. Masker gimana Ustaz? Nah ini kan sekarang saya tanya, ini pandemi atau tidak? Tidak. Kalau tidak, lepas masker. Nah, untuk kapan? Toh cakur saja. Jadi umroh nih Pak, bukan suwe. Umroh itu sakur, ikhram, tawaf, sa'i dan syukur urut. Ikhramnya mungkin berapa menit? Mulai dari sedali. Ya kan? Naik
kereta mungkin 2 jam, nunggunya 1 jam, 3 jam, udah 3. Tolaknya berapa jam? 1 jam kelamaan lah. Setengah jam, oke, 3,5. Kemudian sa'inya 1 jam. oh, setengah banter berarti Melayu deh. Bangkean ini coplok pun setengah jam. Iya sampe disuruh enggak apa-apa. Apalagi masuk motor itu seputar. Wah. Tapi usahakan yang pertama kita sama-sama yang mempunyai maaf kendala mulai sekarang laporkan kepada Mutawif. Dan dicarikan solusi. Jadi maaf, kita datang sama-sama. Kalau kita, kalau setengah 6 kita, setengah 16.30 setengah 5 tambah 2 berarti berapa? Berarti setengah 7. Setengah 7 biasanya kadang-kadang kita nungguin Isya sekalian. Nah, kalau kita bisa masuk enak, laksananya biasanya setelah Isya. Itu ada lumayan capek juga, tapi insya Allah enggak. Kita selesaikan, ya. Dalam posisi berarti 3 jam, 4 jam, nanti menikmati, kalau 1 jam, berarti hanya 4 jam. Anda tidak boleh melakukan rangkaian itu tadi hanya selama 4 jam. Itu tak ini. Apa ya orang kemarin tadi? Pakai apa? Termasuk maaf ini yang suami istri tidak boleh melakukan hal yang diperbolehkan sebagai suami istri tidak boleh. Lu ngomong dan haji mana ada yang tanya, umroh mana ada yang tanya. Tapi tanyanya tidak berani panjang. Ustaz mau tanya, iya ada apa? Itu sudah 9 hari sama saya. Umroh itu tidak boleh saja. Tapi apa? Itu apa? Itu apa? Bukan istri. Kenapa nggak boleh? Di buku itu kan umroh tidak boleh menyentuh istri, menghubungi istri. Tuh, turun dah benar. Sekarang bukan begitu. Kalau sudah tahalul selesai. Ngono ta. Jadi dia nih, turun dah benar. Itu nyata itu. Itu sudah sebenarnya. Karena nggak tahu ilmunya. Makanya, alhamdulillah kita bersama-sama ini tanya masalahnya. Maka di rumah ada orang tanya, saya tidak berani umroh. Orang mampu. Gara-gara ini. Nah, ada kata yang umur 9 hari. Lu kenapa Pak? Ya enggak 1 bulan. Kok 1 bulan? 2 hari aja tidak kuat saya menunggu 9 hari dulu. Apanya Pak? Ini hanya 4 jam Pak. Selesai 4 jam. Selesai. Sakul. Ihram, tawaf, sa'i, cukur. Selesai. 1. Ihramnya sudah tadi. Sekarang tawaf. Tawaf. Tawaf itu Pak. Kalau misalnya dalam posisi ada foto ini aja. Maaf ya. Ini paling mudah. Diibaratkan ada tempat. Ini misalnya. Ya. Kita misalkan kotak seperti untuk Ka'bah misalnya ya. Tawaf itu dalam posisi harus suci. Harus suci. Panjenengan tawaf itu suci mulai kapan misalnya? Kan kita di sini tadi udah niat, ternyata batal. Nah nih saya katakan naik kereta dan naik bis itu ada plus minusnya. Naik kereta itu memang cepat 2 jam, tapi kita tunggu. Naik bis itu lama, tapi dengan lamanya masih terdengar sayup talbiyah. Itu hebatnya bis. Labbaik Allahumma labbaik la itu di bis. Makanya ada orang nggak mau naik kereta. Kenapa? Aku naik kereta Ustaz, gak ada talbiyah belas. Sebab didekek langsung turu. Santai. Gini apa gini? Iya, enggak kok selesai. Turu. Itu tidak ada orang bertalbiyah. Makanya ada orang tua, saya naik bis Ustaz. Minimal ini. Imam Syafi'i menganjurkan talbiyah itu sunnah dibaca. Tapi kalau Anda pakai Imam Malik menyatakan itu wajib haji, itu wajib umroh. Kalau orang tidak talbiyah, kena dam. Berat. Makanya kadang-kadang kalau orang haji umroh dari Tan'im misalnya, kemudian kita bareng dengan orang-orang
Mesir. Mereka keras-keras. Labbaik Allahumma labbaik. Orang ngomong dimarahi. Kenapa? Mereka ngambil bahwa itu adalah wajib umroh atau wajib haji. Kalau tidak wajib dan dilaksanakan kena adab. Jadi Indonesia, mereka bilang dulu tuku. Baiklah, dunia api. Ini darah dulu. Itu masih nyantai. Wah, makanya ilmu itu beda lah. Dengan ilmu kita bisa melaksanakan itu. Jadi bertarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketika orang bertauhid, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah, maka kanan kiri dengan tanduran aku ikut bertauhid, ikut mendoakan. Makanya bisa, maaf, walau di kereta api itu tidak ada orang yang bertauhid.